Nama Claudia Wina, NIM 19104168876, kelas A2 pagi, mata kuliah Perilaku Organisasi, dosen Bapak Adi Mursalin, SEMM. Ringkasan bab 3, Keberagaman dalam Organisasi. 3.1 Pendahuluan. Keragaman dalam organisasi merupakan suatu hal yang sangat penting saat ini. Dengan keragaman, organisasi dapat memperoleh berbagai pandangan, kemampuan, dan berbagai hal untuk mengatasi permasalahan organisasi atau perusahaan, serta dapat meningkatkan efektivitas perusahaan. Dalam sebuah organisasi atau perusahaan, berkumpulnya orang-orang dengan karakteristik dan latar belakang yang berbeda dapat memberi pengaruh yang positif jika dikelola dengan baik dan dapat menjadi kekuatan sepanjang ada pengelolaan yang menyebabkan organisasi menjadi efektif mencapai tujuannya. 3.2 Pengertian keragaman dalam organisasi. Keragaman organisasi adalah masalah yang semakin menjadi pokok pembicaraan di banyak bisnis khususnya di Departemen Sumber Daya Manusia, meskipun beberapa manajer mungkin merasa diwajibkan untuk menciptakan tenaga kerja yang beragam, yang lain mungkin melihat manfaat strategis dari memiliki berbagai jenis karyawan. Untuk menjelaskan istilah keragaman, penting untuk dipahami bahwa keragaman secara langsung memengaruhi tempat kerja dan dengan signifikasi yang semakin meningkat. Istilah keragaman mencakup pemahaman dan penerimaan fakta bahwa orang memiliki karakteristik individu yang membuat mereka unik satu sama lain, terutama ketika membandingkan individu dalam suatu kelompok. Ciri-ciri tersebut dapat mencakup ras, etnis, jenis kelamin, agama, ideologi politik, orientasi seksual, usia, kemampuan fisik, atau status sosial, ekonomi. Menurut Abudi tahun 2012, dalam mendefinisikan keragaman untuk organisasi perlu diingat beberapa hal. 1. Keberagaman bukan hanya sekedar ras, jenis kelamin, agama, penampilan, dan kemampuan fisik dan mental. 2. Bagaimana individu mempersepsikan atau merasakan tentang keragaman yang dipengaruhi oleh bagaimana mereka dibesarkan, keluarga, dan teman-teman mereka dan pengalaman masa lalu. Dan yang ketiga, keragaman harus didefinisikan bagaimana beberapa hal memengaruhi cara karyawan harus bekerja termasuk staf yang bekerja di berbagai lokasi global atau mitra atau para pemasoknya. 3.3 Jenis keragaman dalam organisasi. Menurut Reiners tahun 2020, sejumlah faktor yang menentukan keanekaragaman yang disebabkan perbedaan individu yang umumnya dipertimbangkan saat membahas keragaman dalam organisasi dengan 34 jenis karakteristik keanekaragaman teratas dari sejumlah karakteristik lainnya. 1. Cacat kognitif. 2. Kemampuan fisik dan cacat tubuh. 3. Kesehatan mental. 4. Keanekaragaman syaraf. 5. Perilaku dan keanekaragaman. 6. Kepribadian dan gaya berpikir. 7. Latar belakang budaya. 8. Letak geografis. 9. Bahasa, linguistik, dan akses. 10. Etnis. 11. Ras. 12. Status kewarganegaraan. 13. Usia. 14. Keluarga dan asuhan. 15. Ideologi. 16. Moral. 17. Peran sosial. 18. Identitas gender. 19. Ekspresi gender. 20. Seks. 21. Orientasi seksual. 22. Pendidikan. 23. Pendapatan. 24. Status sosial ekonomi. 25. Pengalaman hidup. 26. Hak istimewa. 27. Status pernikahan. 28. Status orang tua. 29. Pengalaman militer. 30. Latar belakang kriminal. 31. Keyakinan politik. 32. Keyakinan agama dan spiritual. 33. Pengalaman sebelumnya. Dan 34. Keterampilan.
Pengelolaan keragaman dalam organisasi. Diversity atau keberagaman dapat ditemukan di banyak tempat kerja dan organisasi dalam negeri dan global. Dan manajer di tempat-tempat kerja tentunya mencari cara untuk menghargai dan mengembangkan keberagaman itu. Namun sebelum melihat apa yang diperlukan untuk mengelola keberagaman, pertama harus tahu apa keberagaman di tempat kerja dan mengapa hal itu penting. Mengelola keberagaman atau managing diversity berarti membangun tenaga kerja yang heterogen untuk menunjukkan potensinya dalam suatu lingkungan kerja yang adil, di mana tidak ada anggota atau sekelompok anggota memiliki keuntungan atau kerugian. Hal ini menjadi suatu strategi bisnis pragmatis di mana berfokus untuk memaksimalkan produktivitas, kreativitas, dan komitmen tenaga kerja sekaligus memenuhi kebutuhan kelompok konsumen yang beragam. 3.5 Manfaat keragaman dalam organisasi. Keragaman dalam organisasi berarti penerimaan dan pelibatan karyawan dari semua latar belakang. Keragaman dalam organisasi merupakan aset penting karena mengakui kekuatan individu dari setiap karyawan dan potensi yang mereka bawa. Menghargai perbedaan orang lain adalah hal yang pada akhirnya menyatukan kita semua dan dapat menjadi rahasia menuju organisasi yang sukses dan berkembang serta budaya kerja yang adil. Karena dunia saat ini semakin mengglobal dan saling berhubungan, tempat kerja harus memanfaatkan beragam keterampilan yang dapat dibawa oleh individu dari latar belakang dan bahasa yang berbeda. 3.6 Tantangan dalam penerapan keberagaman organisasi. Dalam konteks organisasi, keragaman mengacu pada kesetaraan peluang dan pekerjaan. Saat ini telah menjadi mode untuk memiliki beragam karyawan yang berasal dari semua kelas dan kecenderungan sehingga nuansa kebenaran dan kemanusiaan dapat diaktualisasikan. Namun demikian, bukan berarti keberagaman organisasi telah berhasil atau telah menjadi norma dalam organisasi. Sebaliknya, ada banyak hambatan terhadap keberagaman. Keberagaman dalam organisasi juga mempunyai tantangan tersendiri. 3.7 Strategi mengelola keragaman dalam perusahaan. Keragaman dalam organisasi merupakan hal mutlak bagi sebuah perusahaan. Maka dari itu perlu direncanakan strategi pengelolaan untuk mengatasi masalah yang timbul dari perbedaan tersebut. Menurut Gaudiano N. Han 2016, bahwa topik keragaman organisasi saat ini mendapatkan perhatian secara luas. Sebagian besar berkat semakin banyaknya studi penelitian yang mengungkapkan manfaatnya bagi bisnis, memperoleh akses yang lebih luas, meningkatkan kepuasan karyawan, mendorong inovasi, meningkatkan loyalitas pelanggan, memperkuat reputasi, dan meningkatkan profitabilitas. Gelombang antusiasme yang meningkatkan telah menciptakan industri perusahaan yang berkembang yang menjanjikan untuk mengukur, menganalisis, dan meningkatkan keragaman melalui berbagai inisiatif taktis. Banyak dari perusahaan ini berfokus pada fungsi bisnis tertentu, seperti perekrutan atau retensi, sementara yang lain fokus pada perilaku karyawan, misalnya mengidentifikasi dan menghilangkan bias yang tidak disadari di seluruh organisasi. Keberagaman merupakan suatu subjek yang kompleks dan sulit untuk diterima dikarenakan setiap individu memiliki bias tertentu yang tidak terlihat dan ditunjukkan melalui kata-kata, perbuatan, dan opini. Hal ini penting untuk selalu diingatkan dan lebih baik lagi jika melalui kebijakan perusahaan, bahwa keberagaman bukan merupakan kelemahan, tetapi kekuatan. Hal ini bukanlah slogan. Banyak organisasi-organisasi internasional yang telah dengan sukses menunjukkan fakta ini. Sekian, terima kasih.